Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih membahas tentang ahkam, yaitu hukum-hukum yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang kita pelajari dalam kitab Sunan Tirmidzi ini bisa dibagi dua macam. Yang pertama, hadis-hadis yang disebut sebagai hadis-hadis masail, masalah-masalah yaitu fikih atau hukum seperti yang sekarang kita kaji ini. Yang kedua adalah hadis-hadis fadail, yaitu yang bicara tentang fadilah-fadilah. Misalnya fadilah melangkahkan kaki ke masjid, bahwa setiap langkah dinilai 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau dari rumah kita menuju ke masjid 100 langkah berarti 1000 pahala sudah kita dapatkan. Demikian juga kalau kita datang ke masjid pada hari Jumat dengan syarat berpagi-pagi jam 10 misalnya, dan tidak pakai kendaraan, nah berarti jalan kaki, maka satu langkah kita ke masjid hari Jumat berpagi-pagi nilainya seperti ibadah puasa setahun penuh dan ibadah tahajud setahun penuh. Nah, itu hadis fadail seperti itu. Nah, sekarang ini kita lagi membahas tentang hadis-hadis masail, yaitu bertepatan pada hadis 1381 dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita berpagi-pagi ke masjid pada hari Jumat, pahalanya sangat besar, satu langkah senilai amalan 1 tahun. Itu termasuk amalan yang sudah punah pada masa kita sekarang ini tahun 2025. Kalau di masa sahabat Nabi sudah biasa Pak, jam 10 berangkat ke masjid Jumatan sudah biasa. Sekarang jam 10 kita ke masjid kosong, nggak ada orang. Paling-paling kalau ada orang yang tukang sapunya baru bersih-bersihkan. Karena itu di pesantren kita buat program setiap hari Jumat jam 10 santri wajib keluar ke masjid-masjid, silahkan dimanapun bebas. Yang penting jam 10 tidak boleh ada di pesantren. Jam 10 masih di pesantren ini pelanggaran. Dalam rangka untuk kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebenarnya bagus juga kalau sunnah ini bisa dihidupkan di manapun masjid, tidak hanya di pesantren yang kita bina, tapi juga di masjid ini, di masjid yang lain-lainnya. Nah, dibiasakan ya, mungkin kalau tidak bisa setiap Jumat ya 1 bulan 1 kali kita bisa berpagi-pagi ke masjid hari Jumat jam 10. Kalau sebelum jam 10 bisa ya alhamdulillah. Nah, ini satu sunnah yang sudah mati dari sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis 1381 dari Wa'il bin Hujr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu, memberikan potongan tanah kepada beliau, ardon, satu tanah di Hadramaut, yaitu di Yaman. Ini hadis bicara tentang pemerintah berhak memberikan tanah-tanah yang nganggur untuk digarap oleh rakyatnya. Rakyat diberi hak oleh Islam, kalau ada tanah nganggur silahkan dimanfaatkan. Pemerintah diperintahkan atau disyariatkan oleh Islam untuk membagi-bagi tanah yang nganggur kepada rakyatnya. Jadi kedua belah pihak semuanya dihasung untuk tidak membazirkan tanah, Pak. Rakyatnya yaitu kita ini,
Kalau ada tanah nganggur, nah itu boleh kita manfaatkan. Tidak perlu minta izin kepada pemerintah. Sebenarnya hukum Islam seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia gimana saya nggak paham. Terus pemerintah sendiri disyariatkan untuk membagi-bagi, memotong-motong tanah-tanah yang nganggur diberikan kepada orang-orang yang kira-kira bisa menggarapnya. Nah, untuk yang kedua ini yaitu pemerintah disyariatkan membagi-bagi. Ini saya lihat sudah ada di Indonesia, di tempat-tempat misalnya di Sumatera dan sebagainya. Masih banyak tanah nganggur, dihidupkan oleh orang-orang dari Jawa misalnya. Kemudian kalau berhasil menghidupkan dengan tanaman dan sebagainya, dia berhak untuk memanfaatkan dan memiliki tanah tersebut. Nah, berarti kurang satu di Indonesia ini, yaitu diperbolehkannya rakyat untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati. Definisi tanah yang mati menurut para ulama adalah la milka lahu, la malika lahu, wala mustanfi. Satu tanah yang tidak ada pemiliknya dan juga tidak ada yang memanfaatkannya, itu disebut tanah mati. Kalau ada tanah tidak terpakai, terbengkalai, tapi ada pemiliknya, itu bukan tanah mati, Pak. Sehingga kalau kita mau memanfaatkan harus minta izin kepada pemiliknya dulu. Nggak boleh langsung begitu, nggak boleh. Apalagi zaman sekarang kan sudah ada WA dan sebagainya. Anggaplah di sebelah rumah kita ada tanah nganggur kosong, tapi orangnya bisa kita hubungi lewat WA, orangnya di Jakarta ya, nggak pernah datang ke rumah atau tanah tersebut. Nah, kita bisa hubungi dia lewat WA, minta izin untuk dimanfaatkan. Dan ini semuanya tujuannya satu, supaya tidak ada yang mubadzir. Jadi Islam itu nggak suka kalau ada yang mubadzir. Makanya pemerintah disuruh untuk bagi-bagi kepada rakyatnya, dan rakyat disuruh untuk menghidupkan tanah-tanah yang nganggur atau yang mati tersebut. Nah, cara menghidupkan tanah yang mati itu bebas. Para ulama mengatakan ihya ukul limawatin bihasabihi. Cara menghidupkan tanah yang mati itu sesuai dengan kadarnya tanah tadi. Kalau tanah itu cocoknya untuk tanaman, berarti menghidupkannya dengan ditanami. Kalau tanah itu cocoknya untuk dibuat sumur, berarti menghidupkannya dengan membuat sumur. Kalau tanah itu cocoknya untuk dibuat gudang, berarti menghidupkannya dengan kita membangun gudang di situ. Nah, maka tergantung kondisi tanahnya ya, tidak harus menghidupkan itu dengan cara ditanami padanya. Nah, maka tanah-tanah yang di pinggir sungai ya, nganggur itu bisa dihidupkan menurut syariat Islam. Berhak rakyat untuk menghidupkannya dengan tanaman-tanaman supaya menghasilkan sesuatu yang manfaat untuk kehidupan manusia. Inilah bagusnya ajaran Islam, tidak hanya mengatur urusan-urusan ibadah saja, tapi juga mengatur urusan-urusan muamalah. Dan seperti ini kalau diterapkan di satu negara, pasti akan gemah ripah loh jinawi, sebagaimana diungkapkan oleh orang-orang Jawa dengan ungkapan seperti itu. Berikutnya bab maja fi fadlil ghars, bab tentang fadilah menanam. Nah, jadi setelah dibahas tentang hasungan untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati, sekarang dibahas tentang fadilah nanam, supaya orang semangat menanam dan semangat menghidupkan tanah-tanah yang mati yang ada di sekitar dia. Hadis 1382 dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidak ada seorang pun muslim yaghrisu gharsan, yang menanam satu tanaman, au yazri'u zar'an, atau dia itu menanam satu tanaman." Bedanya kalau yaghrisu tadi adalah menanam pohon, yaitu yang berdiri. Kalau yazra'u itu adalah menanam tanaman yang tidak berdiri ya, seperti misalnya semangka, kemudian padi dan sebagainya. Fayaqulu minhu insanun, lalu dimakan oleh manusia dari tanaman tadi, au tayrun, atau oleh burung, au bahimatun, atau oleh binatang, illa kanat lahu shadaqatun, kecuali itu menjadi sedekah bagi pemiliknya. Jadi fadilah menanam adalah kita selalu mendapatkan pahala-pahala sedekah setiap tanaman kita itu dipetik atau diambil atau dimakan oleh siapapun juga. Ada maling ngambil, Pak, malingnya dosa, kitanya dapat pahala. Ada anak kecil ngambil, nah, anak kecil nggak dosa, gitu. Anak kecil nggak apa-apa, namanya anak kecil, belum punya dosa. Kita yang punya dapat pahala. Sehingga kalau kita punya tanaman, kemudian anak kecil mengambil, itu menurut saya tidak usah marah, malah perlu kita terima kasih. Terima kasih nak, kamu ambil buah dari pohon saya, berarti kamu ngirim pahala kepada saya, terima kasih. Tambahi kayak edit 2000, tambah seneng dia.
Nah, jadi nggak perlu marah kalau tanaman kita diambil orang. Bahkan menurut saya kalau panjenengan punya pohon-pohon yang ada buahnya, nah itu silahkan ditulisi saja. Ya, siapapun boleh mengambil. Nah, pahalanya besar itu. Sehingga kalau kita punya pohon mangga, ya tetangga-tetangga kita semuanya bisa mengambilnya tanpa susah-susah untuk meminta izin atau membeli. Nah, itu pahalanya mengalir kepada kita. Tidak perlu pelit-pelit kita di dalam memberikan apa yang tumbuh pada pohon tersebut, karena ada nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah menghasung seseorang kalau sudah membawa tanaman kecil untuk ditanam. Sementara kiamat sudah mendekat, kata Nabi, jangan tinggalkan tanamanmu. Man kana biyadihi fasilah. Barang siapa yang di tangannya sudah ada tanaman kecil mau dia tanam. Kemudian kiamat sudah mendekat. Misalkan ada informasi ya, 5 menit lagi kiamat. Nah, kata Nabi, jangan ditinggalkan pohon tersebut. Tetap ditanam. Meskipun hasilnya tetap tidak akan kita panen, Pak. Karena apa? Karena sebentar lagi kiamat. Tapi nggak ada masalah. Karena dengan menanam tadi kita sudah mendapatkan pahala niat menanam, sehingga pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menanam tidak harus kita yang manen. Boleh yang manen adalah anak kita, boleh yang manen cucu kita. Sehingga dalam bab menanam ini tidak ada kata terlambat. Wah, ini saya sudah usia 50 tahun, sudah telat. Enggak telat nih. Panjenengan silakan nanam. Nanti akan dipanen oleh anak, oleh cucu, oleh cicit, oleh siapapun. Nah, itu pahala mengalir kepada panjenengan sementara panjenengan sudah berada di alam kubur. Nah, maka paling bagus ya tanaman itu yang bisa dimanfaatkan, buahnya atau daunnya atau apapun yang bisa memberikan pahala kepada orang yang telah menanam. Berikutnya bab ma dzukira fil muzara'ah, bab tentang muzara'ah. Muzara'ah itu adalah seseorang punya tanah, dia tidak bisa menggarapnya, kemudian digarapkan oleh orang lain, kemudian hasilnya diambilkan, upahnya diambilkan dari hasil tanaman. Misalnya saya punya sawah 1 hektar, saya sibuk mengajar, nggak bisa merawatnya. Nah, saya bilang kepada tetangga, ini tolong sawahnya dirawat. Nanti hasilnya gimana? Upahnya gimana? Nah, separuh-separuh. 50% kamu sebagai perawat, 50% saya sebagai pemilik. Nah, sah seperti itu. Atau 70-30 juga nggak ada masalah, sesuai kesepakatan. Yang penting tidak ada spekulasi atau gharar. Nah, maka muzara'ah itu bisa 2, bisa halal, bisa haram. Kapan halal? Ketika tidak ada spekulasi, jadi upahnya jelas. Kapan haram? Ketika ada spekulasi, yaitu upahnya tidak jelas. Contoh, saya suruh dia menggarap sawah, 1 bulan saya gaji 1 juta. Ini halal karena jelas upahnya, tidak ada spekulasi. Contoh lain, saya suruh menggarap sawah, kemudian upahnya nanti separuh-separuh, 50-50 dari hasilnya. Tidak apa-apa, karena itu tidak spekulasi. Contoh lagi, kalau tanahnya 1 hektar, setengah hektar yang selatan nanti hasilnya untuk dia, setengah hektar yang utara nanti hasilnya untuk saya. Nah, di sini baru haram, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ada spekulasi. Bisa jadi yang bagian selatan itu ternyata bangkrut semuanya, tidak berhasil, yang bagian utara berhasil, atau sebaliknya, sehingga salah satunya merasa rugi. Yang kerja rugi, sudah kerja lelah-lelah nggak ada hasil, sementara yang berada di rumah santai-santai, pemiliknya malah mendapatkan hasil yang banyak. Ini ketidakadilan seperti ini dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini saya sampaikan karena banyak orang yang tidak tahu, dan ini sering orang-orang bertanya setiap bulan Agustus, Pak. Termasuk hari-hari ini sudah berapa WA tanya kepada saya, ini kalau ada jalan sehat, kemudian ada undiannya, halal atau haram? Nah, maka saya jawab bisa halal, bisa haram. Kalau undiannya itu kita beli, lotrenya kita beli, nah itu haram, Pak. Kenapa haram? Karena berarti ada spekulasi untung rugi. 1 lotre harga 2.000 misalnya, okay? Kalau kita dapat hadiah, untung hadiahnya 20.000. Udu 2.000 dapat 20.000 untung. Tapi kalau nggak dapat apa-apa, berarti rugi. Karena hanya dapat kertas lotre harganya 2.000. Padahal kertas seperti itu nilainya nggak sampai 2.000.
maka ini berarti ada spekulasi haram. Tapi kalau undiannya gratis, tidak ada masalah. Yang mau jalan sehat silahkan nih bareng-bareng. Nanti ada loterinya gratis. Yang untung dapat hadiah, yang tidak untung tidak dapat hadiah, nggak apa-apa. Berarti ini dari sponsor uangnya, bukan dari orang-orang yang ikut lomba tadi, nggak ada masalah. Hanya saja tolong kalau jalan sehat itu jangan digabungkan antara laki dengan perempuan, karena laki dengan perempuan digabungkan itu namanya ikhtilat, di dalam Islam tidak diperbolehkan. Ini kalau para RT, RW belajar agama sangat enak sekali Pak, nggak usah bingung untuk mengatur apa yang biasa terjadi di masyarakat seperti yang sudah biasa kita alami pada bulan Agustus ini. Ini saya sampaikan gara-gara banyaknya yang bertanya dalam bab ini, ternyata banyak yang belum paham. Berikutnya 1383 dari Sayyidina Umar bahwasanya Nabi SAW amala mempekerjakan ahla Khaybar, orang-orang Khaybar, orang-orang Yahudi, bisyatri dengan upah separuh ma yakhruju minha, hasil tanam yang keluar dari tanah Khaybar. Siapa yang rame-rame ya? Anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil jangan rame dulu karena ada pengajian. Min samarin berupa buah, auzar'in atau tanaman seperti padi dan sebagainya. Nah, ini dalil untuk dua hal. Pertama, bolehnya muzara'ah tadi. Muzara'ah yaitu kita nyuruh orang menggarap sawah kita, upahnya bukan uang tapi upahnya persentase dari hasil yang dipanen, halal. Nah, di sini Nabi ngasih hasil syatr, separuh. Separuh itu berarti 50%, 50%. Tapi kata-kata syatr ini, separuh ini tidak harus, Pak. Ini sesuai kesepakatan. Andaikan kita kasih yang kerja 70%, kita pemilik tanah hanya 30% karena kita santai-santai, ya enggak ada masalah. Semakin banyak kita berikan kepada yang kerja, semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Islam dihasung untuk kita suruh orang menggarap tanpa kita ngambil sedikit pun. Silahkan Pak, tanah saya digarap, panjenengan nanti panen sendiri, ambil sendiri, saya nggak perlu dikasih. Kalau mau ngasih ya silahkan, tapi saya tidak minta. Nah, itu lebih bagus lagi. Maka dalam bab muzara'ah ini ada 3 tingkatan ya. Paling afdal kita serahkan kepada orang yang menggarap tanpa kita ngambil. Di bawahnya lagi kita serahkan kepada orang yang menggarap, kemudian hasilnya dibagi. Ini masih halal. Nah, yang tidak boleh adalah kalau kita ngasih hasil tapi yang spekulasi tadi. Nah, itu yang haram. Maka ada 3 tingkatan. Ada yang paling afdal, ada yang mubah, ada yang haram. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kita berbisnis dengan orang-orang kafir. Ahli Khaybar ini orang-orang Yahudi, Pak. Jadi kasusnya Rasulullah perang melawan orang-orang Yahudi Khaybar tahun 7 Hijriah. Orang-orang Yahudi mereka tidak siap melawan Nabi, akhirnya angkat tangan. Udah Muhammad, kami nggak bisa melawan, kami angkat tangan saja. Ya sudah kalau begitu, maka tanah kalian serahkan kepada kami umat Islam. Nah, setelah diserahkan kepada umat Islam, hak miliknya sudah berpindah. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka tetap berada di Khaybar. Kalian nggak usah pergi, kalian garap Khaybar saja. Tanah yang dulu kalian miliki, sekarang kami miliki kan. Nah, tetap silahkan dilanjutkan kamu yang garap, tapi nanti bagi hasil. Nah, maka muamalah bersama orang kafir itu nggak apa-apa. Kita beli dari tokonya orang kafir, nggak apa-apa, Pak. Kita membeli produknya Amerika, produknya Israel, itu hukum asalnya boleh, hukum asalnya. Okay? Nah, sekarang kenapa banyak fatwa ulama mengatakan jangan beli produk Amerika atau Israel? Karena produk yang mereka jual hasilnya digunakan untuk beli senjata, kemudian membunuh saudara-saudara kita di Filistin. Nah, baru nggak boleh kalau begitu. Seandainya mereka tidak memerangi saudara-saudara kita di Filistin, itu masih boleh kita beli produk-produk mereka, Pak. Nah, selama masih perang, nggak usah beli dulu produk mereka, ya. Kita beli yang produk-produknya umat Islam atau orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya muzara'ah ini boleh, baik itu hasilnya dibagi setengah-setengah atau sepertiga saja atau seperempat sesuai dengan kesepakatan, tidak masalah.
Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad, bahwasanya hendaklah badr itu adalah eh, bijinya, bibitnya ya. Hendaklah bibitnya itu yang memberikan atau yang mengeluarkan adalah Rabbul Ardi, pemilik tanah. Jadi penggarap hanya garap tok, tidak keluar apa-apa. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kalau pendapat pertama tadi tidak mengharuskan begitu, sesuai kesepakatan saja. Seandainya bibitnya dari orang yang garap, ya boleh. Tapi kalau Imam Ahmad pilih bibitnya hendaklah dari pemilik tanah. Jadi pemilik tanah ini memberikan dua, ya, memberikan tanahnya dan memberikan bibitnya atau biayanya. Nah, sementara yang bekerja itu hanya udu tenaga saja. Dia tidak mengeluarkan apa-apa selain tenaga saja, sehingga bisa adil karena satunya miskin, satunya kaya. Nah, maka yang miskin hanya keluar tenaganya, yang kaya keluar modalnya, baik tanahnya maupun bibitnya tadi. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan kalau muzaraah makruh, kalau musakoh tidak makruh. Apa bedanya? Muzaraah itu untuk tanaman-tanaman bawah, padi, semangka, nah, itu makruh. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang berdiri seperti pohon kurma, pohon mangga, itu disebut musakoh, itu tidak makruh. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Mereka berpendapat membedakan antara pohon yang berdiri dengan tanaman yang bawah. Karena prakteknya Nabi bersama orang-orang Yahudi tadi itu adalah pohon-pohon kurma, Pak. Berarti pohon-pohon yang berdiri. Nah, sehingga mereka mengkhususkan hukum ini untuk pohon-pohon yang berdiri saja, tidak disamakan dengan tanaman bawah. Nah, ringkasnya dalam bab ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kita boleh memilih mana dari pendapat-pendapat ini yang cocok untuk kondisi kita di Indonesia. Di Indonesia cari yang pohon berdiri susah, ya sudah pakai pendapat yang membolehkan untuk tanaman bawah, gak ada masalah. Ya, selama masih ada ulama yang berpendapat boleh dan ini ada dasarnya atau dalilnya, tidak ada masalah sama sekali. Pendapat yang terakhir yang paling keras, tidak boleh muzaraah, harus upahnya itu uang, emas, perak atau rupiah. Upahnya hasil panen tidak boleh sama sekali. Nah, ini pendapat yang paling keras, tidak sesuai dengan hadis yang kita baca. Berikutnya lagi babun minal muzara'ah, satu bab yang juga membahas tentang muzara'ah. 1384 dari Rafi', dia mengatakan telah melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu perkara yang sebenarnya manfaat untuk kami, yaitu apa? Jika kami memiliki tanah, maka kita disuruh Nabi untuk memberikannya bi ba'di kharajiha, dengan sebagian dari hasilnya, au bidarahim, atau dengan membayarnya dengan uang. Dan beliau mengatakan, idza kanat li ahadikum ardun, kalau seseorang punya tanah, falyamnahha akhah, hendaklah dia berikan tanah itu kepada saudaranya, maksudnya disuruh menggarap oleh saudaranya tanpa mengambil apapun dari hasilnya. Au liyazra'ha, atau hendaklah dia sendiri yang menanami tanah tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Nabi menghasung untuk kita berikan tanah kita, kita pinjamkan tanah kita yang nganggur kepada siapapun yang mau menggarapnya tanpa kita mengambil sedikit pun dari hasilnya. Dan ini yang paling afdal. Maka di sini kata Rafi' bin Khadij, Rasulullah melarang kami untuk mengambil hasil, tapi sebenarnya bukan larangan haram. Sebenarnya ini adalah larangan untuk beliau pengen yang paling utama. Kamu itu sahabat-sahabat saya, kamu paling bagus mengambil program paling utama untuk tanah kamu, yaitu apa? Pinjamkan kepada orang, tidak usah kamu ambil hasilnya. Kamu sudah kaya kan, sudah punya tanah, nah sudah. Yang miskin-miskin itu yang nggak punya tanah itu, silahkan memanfaatkan tanahmu tanpa kamu mengambil sama sekali uang. Dan ini bisa kita terapkan untuk selain tanaman, Pak. Tidak hanya untuk tanaman saja. Rumah misalnya, boleh rumah itu kita kontrakkan, boleh. Tapi lebih utama kalau rumah itu kita pinjamkan gratisan. Saya punya 2 rumah, gitu. Satunya saya pakai, satunya karena istri yang kedua belum dapat, nah saya kontrakkan. Ini cerita dok, Bang, bukan tenanan. Karena rumah saya cuma 1.
Maka karena belum dapat istri yang kedua, saya kontrakkan. Boleh. Tapi lebih afdal lagi kalau saya pinjamkan teman-teman, grup, siapa yang belum punya rumah. Ini saya punya rumah 2, nganggur 1, silahkan dipakai gratis sampai saya dapat istri kedua. Kalau sudah dapat nanti saya pakai. Seperti itu lebih afdal. Dan ini berlaku tidak hanya untuk rumah tanah yang bersifat berhenti, juga berlaku untuk barang-barang yang bisa bergerak, motor, mobil, sepeda ontel, apapun ya. Yang kalau kita punya 2, satunya nganggur, itu paling bagus untuk kita pinjamkan secara gratisan kepada orang lain. Disewakan boleh ya. Ini saya punya mobil, saya sewakan, yang pinjem bayar, boleh. Tapi kalau kita gratiskan itu lebih afdal lagi. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini, falyamnahha, hendaklah dia berikan alias dia pinjamkan secara gratis. Istilahnya dalam syariat adalah namanya manihah. Manihah itu barang yang dipinjamkan secara gratis. Nanti kalau dia sudah tidak membutuhkan lagi, maka kembalikan kepada pemiliknya semula. Dan ini saya kira termasuk sunnah yang perlu dihidupkan ya, melakukan manihah, yaitu barang-barang yang kita miliki yang orang lain tidak memilikinya, maka bagus untuk kita gratiskan kepada orang yang membutuhkannya. Tapi seandainya disewakan sah dan halal. Berikutnya 1385 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuharrim, tidak mengharamkan al-muzara'ah yang sudah kita bicarakan tadi. Walakin akan tapi amara, beliau menyuruh ayyarfuqa, supaya saling membantu ba'duhum bi ba'din, sebagian orang kepada sebagian yang lain. Jadi oleh Ibnu Abbas perkataan Rafi' yang di atas tadi dikomentari. Sebenarnya Nabi itu enggak melarang, Pak ya. Kalau kamu katakan melarang itu salah. Sebenarnya Nabi itu hanya menghasung ya. Mbok yo yang punya tanah pinjamkan kepada tetangganya secara gratis. Tapi itu bukan larangan untuk mensewakan, tidak. Sehingga mensewakan itu tidak dilarang. Sehingga sahabat Rafi' memahami larangan itu betul-betul larangan, sehingga dia tidak mau melakukan muzara'ah. Tapi kalau Ibnu Abbas memahami larangan itu sebenarnya bukan larangan, tapi hanya hasungan supaya meminjamkan gratis. Nah, panjenengan ikut pendapat yang mana silahkan. Kalau panjenengan mengikuti pendapat pertama, Rafi' tadi, sahabat Nabi, berarti panjenengan tidak boleh menyewakan. Kalau panjenengan ikuti pendapat yang kedua Ibnu Abbas, berarti menyewakan masih boleh, tetapi memberikan gratis lebih afdal. Dan ini mengingatkan kepada kita masalah yang dulu pernah kita bahas, yaitu tentang upah pembekam. Rasulullah bersabda, upah pembekam itu buruk. Nah, buruk itu bukan berarti haram, tapi maksudnya Nabi adalah saling bantu antar manusia. Saya pas sakit, saya butuh bekam, tetangga saya bekam, gratis. Tetangga saya sakit, butuh bekam, saya bekam, gratis, saling bantu-membantu. Dan itu kebiasaan orang Arab, hampir setiap bulan itu pasti bekam. Karena kondisi Arab panas, dan orang yang berada di tempat yang panas, konon sesuai ilmu kedokteran, ilmu tibbun nabawi, itu sangat bagus kalau darahnya setiap bulan itu diambil. Maka untuk orang Indonesia ya, yang mirip dengan bekam itu misalnya adalah keroan. Keroan tidak bagus kita ngambil upah. Jadi ngeroi 1 kali 1.000 ya, halal sebenarnya, tapi kurang bagus. Sama dengan tadi ya, bekam mengambil upah ya halal, tapi kurang bagus. Kurang bagusnya maksudnya Nabi menyuruh kita untuk saling membantu seperti dalam hadis ini. Yarfuq ba'duhum bi ba'din, sebagian membantu kepada sebagian yang lain. Ternyata sampai di sini sudah selesai kitab ahkam, Pak. Karena ini sudah ada tanda titik bintang 3. Ini dalam kitab saya kalau ada bintang 3 ini berarti apa? Sudah selesai pembahasan pada kitab tersebut, pindah kepada kitab yang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Monggo kalau ada minuman diminum dulu. Oh, okay. Bismillah. Ya, ini ada pertanyaan, maka saya bacakan dulu. Pertanyaannya panjang ini.
Bagaimana hukum meminjamkan emas kepada orang lain dengan pengembalian dalam bentuk emas yang sama? Iya, boleh. Dan memang hukum asalnya utang seperti itu. Utangnya emas, kembalinya emas. Utangnya uang, kembalinya uang. Nah, kalau panjenengan ragu-ragu ini orangnya bisa mengembalikan tidak, maka supaya aman diberikan dalam bentuk emas. Misalnya emas 1 gram, nah, nanti kembali emas 1 gram juga, karena nilainya itu adalah stabil. Kalau kita pinjamkan 1 juta, 1 juta sekarang nanti nilainya berbeda dengan 1 juta tahun 2035, 10 tahun ke depan mungkin sudah merosot lagi, mungkin. Nah, maka supaya aman kita berikan dalam bentuk emas, nggak ada masalah. Dan itu adalah hukum asal utang seperti itu, ya, kembali sesuai sebagaimana barangnya yang kita pinjam. Bagaimana hukum menggadaikan emas sebagai jaminan hutang? Kasusnya begini, si A meminjam uang kepada si B untuk membeli motor seharga 20 juta rupiah. Dari jumlah tersebut 12 juta sudah dibayar tunai dan sisanya 8 juta. Si A menjaminkan si B gelang emas. Jika si B membutuhkan uang, ia boleh menjual gelang emas tersebut atas sepengetahuan si A. Jika hasil penjualan gelang emas tersebut kurang dari 8 juta, maka si A akan membayar kekurangannya kepada si B. Jika hasil penjualan gelang emas tersebut lebih dari 8 juta, maka uang kelebihannya dikembalikan kepada si A. Jika si B tidak membutuhkan uang, gelang emas tidak dijual. Si A membayar hutang sampai 8 juta sampai lunas. Lalu gelang akan dikembalikan kepada si A. Apakah akad seperti ini boleh dilakukan? Yang zahir bagi saya boleh, karena memang tidak ada larangan menggadaikan emas sebagai jaminan hutang. Istilahnya rohnun, ya. Rohnun itu apa? Rohnun itu adalah tawthiqu dainin bi'ainin, ya. Tawthiqu dainin, menyelamatkan hutang, bi'ainin, dengan barang yang kita berikan kepada orang yang ngutang. Nah, maka ainin itu bebas. Ainin itu bisa laptop ini, ya. Saya utang kepada antum 10 juta, saya gadaikan laptop. Laptop itu ain. Ain itu apa? Ain itu barang. Nah, barang itu bisa berupa barang yang bisa dipakai seperti laptop, bisa berupa mata uang, bisa berupa binatang, nggak ada masalah, ya. Jadi punya kambing dijadikan sebagai barang gadaian boleh. Yang saya tahu tidak ada larangan bahwa emas dijadikan sebagai barang gadaian. Yang tidak boleh adalah ketika sudah jatuh tempo, kemudian saya belum bisa melunasi, otomatis gadaian saya lepas dari saya. Nah, itu yang nggak boleh begitu, Pak. Itu dilarang oleh Nabi. La yughlaqur rahn. Namanya barang gadai itu tidak boleh terkunci. Terkunci gimana? Begitu jatuh tempo, saya belum bisa melunasi, langsung otomatis barang gadaian menjadi miliknya si orang yang memberikan utang. Nah, ini yang dilarang, nggak boleh. Karena barang gadaian tujuannya adalah untuk tawthiqu dainin bi'ainin, menyelamatkan utang dengan cara memberikan barang gadaian. Untuk itu saja, bukan untuk dimiliki. Jadi definisinya bukan tamliku ainin bidainin, bukan. Definisinya adalah tautsik. Tautsik itu berarti hanya untuk menyelamatkan saja. Adapun kalau tamlik, nah, berarti sudah pindah kepemilikan. Ini bukan tamlik. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Kalau sudah jatuh tempo, nggak segera dibayar, otomatis langsung berhak orang yang ngasih utangan menjualnya. Nggak benar seperti ini. Lalu yang disebutkan dalam pertanyaan ini tadi, ya, insya Allah sudah bagus sesuai dengan syar'i, tidak ada pelanggaran padanya. Berikutnya kitab yang ke-14, Abwabud Diyati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang diat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diat itu apa, Pak? Diat itu adalah ganti rugi ketika ada sesuatu yang diambil oleh seseorang dari orang lain. Misalnya berbuat kriminal, memukul orang, kemudian ini jarinya putus satu. Nah, berarti ada sesuatu yang diambil dari jari orang tersebut. Ini ganti ruginya berapa? 1 jari ini. Pukul-pukulan, kemudian memukul gigi seseorang, rontok 1. Nah, 1 gigi rontok ini nilainya berapa di dalam Islam ini? Atau membunuh orang, ya, atau menabrak orang, naik motor ngebut akhirnya nabrak orang, mati. Nah, ini ganti ruginya berapa?
Nah, maka diat itu adalah ganti rugi terhadap satu perbuatan kriminal seseorang kepada orang lain, ya. Dan kriminalnya bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Seperti nabrak tadi mungkin tidak sengaja. Nah, diat ini ada keunikan di dalamnya, yaitu asalnya diat ini diambil dari ajaran jahiliyah. Satu nyawa itu nilainya 100 onta. Itu enggak pernah ada ayatnya mengatakan begitu. Tidak pernah Nabi menentukan satu nyawa manusia nilainya 100 onta, enggak pernah. Tapi ini sumbernya dari ajaran jahiliyah. Sudah ada ajaran diat sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi. Karena itu para ulama mengatakan tidak semua ajaran jahiliyah itu ditolak oleh Islam. Ajaran jahiliyah ada 3 macam. Yang pertama, ajaran jahiliyah yang ditolak mentah-mentah oleh Islam dihapuskan. Contohnya menyembah Tuhan lebih dari satu, nah, itu ada jahiliyah, dihapus oleh Islam, nggak boleh. Contoh lagi, poliandri, satu wanita suaminya banyak, nah, ini dihapus oleh Islam. Zaman dulu sudah biasa Pak, poliandri itu Pak. Jadi seorang wanita suaminya 10. Kemudian kalau wanita ini hamil melahirkan anak, maka 10 orang itu harus kumpul. Setelah mereka kumpul, maka ibunya ini bebas menunjuk siapapun untuk menjadi bapaknya. Saya tunjuk Anda sebagai bapaknya bayi ini, dan yang ditunjuk tidak boleh menolak. Meskipun yang ditunjuk kulitnya putih, bayinya ireng runteng, nggak bisa menolak. Karena itu sudah kesepakatan hukum poliandri di masa jahiliyah. Nah, oleh Islam itu dihapus Pak, nggak bisa poliandri itu. Karena kalau poliandri seperti itu nanti menasabkan bayi kepada bukan bapaknya. Dan tidak jelas ini bapaknya siapa, karena satu dipakai 10 Pak. Satu orang dipakai 10 orang, nggak jelas, nggak boleh. Akhirnya dihapus oleh Islam. Yang kedua adalah ajaran jahiliyah yang oleh Islam dipakai. Contohnya diat ini. Ini sejak zaman sebelum Nabi sudah ada satu nyawa dinilai 100 onta. Kasusnya diat ini bagaimana? Kakek Nabi namanya Abdul Muttalib, dia bernadar, kalau saya punya anak sampai jumlah tertentu, nah misalnya jumlah 10 anak, maka saya bernadar salah satu anak akan saya sembelih, saya persembahkan kepada berhala. Ternyata yang harus disembelih itu adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Padahal bayi Abdullah ini sangat menarik sekali, menyenangkan sekali. Setiap orang melihat pasti senang. Akhirnya mereka usul kepada kakek Nabi, tolong jangan dibunuh, nih bayinya bagus sekali ini, bayinya menarik. Akhirnya untuk mengatasi masalah ini, dia kemudian melempar anak panah. Anak panahnya anggaplah misalnya kalau tidak tepat sasaran, berarti dia harus mengganti 10 ekor onta. Kemudian dipanahkan lagi, kalau tidak tepat sasaran berarti 10 onta lagi, sampai 100 onta. Nah, kalau zaman dulu caranya bukan tepat sasaran ya, tapi diundi ya. Apakah jadi disembelih ataukah tidak? Apakah jadi disembelih ataukah tidak? Apakah jadi disembelih ataukah tidak? Nah, ternyata setiap kali mengundi itu selalu jawabannya tidak sampai 10 kali ya. Jawabannya disembelih sampai 10 kali. Akhirnya berarti satu nyawa diganti dengan 100 ekor onta. Karena satu kali tadi dia berikan 10 onta. Nah, itu adalah sumber ajaran diat dari jahiliyah, diterima oleh Islam. Islam tidak membantahnya. Yang ketiga adalah ajaran jahiliyah yang diterima oleh Islam setelah dirombak terlebih dahulu, Pak. Dirombak itu diperbaiki. Ini ajarannya sudah bagus, tapi ada kekurangan di sini. Nah, kekurangannya diperbaiki. Contohnya apa? Ibadah Jumat. Ibadah Jumat itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Yaitu salah satu kakek Nabi setiap hari Jumat mengumpulkan masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah. Ayo kumpul, tak kasih nasihat. Karena manusia ini kalau tidak dikasih nasihat ini ya hampa dari nasihat, butuh nasihat manusia ini. Nah, dikumpulkan kasih nasihat. Oleh Islam dirombak, Pak. Nah, tidak hanya kumpul saja, tapi sholat, ibadah Jumat. Kemudian ada khutbahnya. Nah, maka ini diterima oleh Islam, tapi setelah diperbaiki terlebih dahulu, ditambahkan adanya ibadah salat Jumat.
Contoh lagi yang dirombak oleh Islam adalah perkataan orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan unsur akhawaka, tolonglah saudara kamu. Enggak peduli zaliman au mazluman, baik dia zalim maupun dia terzalimi, pokoknya dia saudara kamu, kamu tolong. Meskipun dia zalim, kalau dia saudara kamu, kalau dia tetangga kamu, maka kamu tolong. Nah, itu adalah ungkapan jahiliyah, oleh Islam diterima, Pak. Betul, saudara kita harus kita tolong, baik zalim maupun tidak zalim. Tetapi cara menolong orang yang zalim adalah pegang tangannya. Kita larang, kamu jangan zalim, karena kalau kamu zalim kamu masuk neraka. Itu sama dengan menolong. Nah, maka kalimatnya oleh Islam tidak diubah, tetap unsur akhaka zaliman au madluman, bantulah saudaramu baik dia zalim maupun terzalimi, tetap kita bantu. Nah, tapi maknanya yang kemudian diperbaiki oleh Islam, ya. Caranya menolong jangan seperti di masa jahiliyah, nggak peduli benar salah, tolong saja, nggak begitu, ya. Kalau memang saudara kita salah, cara nolongnya selamatkan dia dari api neraka dengan kita nahi mungkar terhadap orang tersebut. Nah, di sini dibahas oleh Imam Tirmidzi, babu ma jaa fid diyah kam hiya minal ibil. Bab diatnya pengganti rugi nyawa itu diganti berapa ekor unta. 1386. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia mengatakan telah memutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada pembunuhan yang tidak sengaja maka diatnya adalah 100 unta dengan perincian Ishrin binta Makhat, 20 unta bintu Makhat. Bintu Makhat itu unta usia 1 tahun. Kemudian 20 unta Bani Makhat. Bani Makhat juga sama, usia 1 tahun, hanya kalau bintu itu betina, kalau banu itu adalah jantan. Kemudian 20 unta lagi bintu Labun. Bintu Labun itu unta usia 2 tahun. Kemudian 20 lagi Jada'ah. Jada'ah itu unta usia 4 tahun. Wa isrina hiqqah, kemudian 20 lagi unta usia 3 tahun. Nah, berarti dibagi 20-20 lagi. Berarti ada 5 kelompok. 20 pertama usia 1 tahun jantan, 20 kedua usia 1 tahun betina, 20 ekor berikutnya adalah yang usia 3 tahun, kemudian 20 ekor berikutnya yang usia 4 tahun, kemudian 20 ekor berikutnya yang usia 2 tahun. Nah, seperti itu yang disebutkan dalam hadis ini. Hanya saja hadis ini memang derajatnya adalah dhaif. Karena itu para ulama kemudian berselisih pendapat, tapi karena tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini, boleh kita menggunakannya. Apa contohnya membunuh yang tidak sengaja? Contohnya naik motor nabrak orang sampai mati. Nah, itu disebut khata', yaitu membunuh tidak sengaja. Nah, ini diatnya, ganti ruginya. Nah, di Indonesia cari onta susah, apalagi 100 onta. Mana caranya, gimana ini? Di Njuruk ada cuma 1 paling-paling. Nah, maka caranya dinilai 100 onta sekarang tahun 2025 nilainya berapa rupiah? Kasihkan rupiahnya kepada orang tersebut. Dulu pernah dihitung guru saya sekitar 2 miliar, Pak. Nah, jadi 1 nyawa nilainya berapa? 2 miliar. Wah, susah, 2 miliar nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa maka bisa turun. Turunnya apa? Sesuai kesepakatan. Di Indonesia saya pernah dengar itu ada orang ditabrak mati suruh ganti rugi 10 juta. Nah, kalau memang sudah sepakat 10 juta, boleh. Kalau 10 juta pun juga nggak mampu, boleh turun ke berikutnya, yaitu boleh keluarga korban memaafkan gratis, boleh. Sebenarnya panjenengan salah, Pak, tapi karena panjenengan ternyata miskin, ya sudahlah, saya maafkan, nggak usah ganti rugi, boleh. Oke. Maka ada 3 tingkatan, ya, yaitu 100 onta atau uang yang senilai dengannya 2 miliar. Kemudian sesuai kesepakatan. Kemudian di bawahnya lagi adalah dimaafkan secara gratisan total. Ini yang dapat kita bicarakan karena waktulah yang membatasi kita. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.